Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 1693 cm. Meskipun dia masih baru saja memasuki peringkat Dewa Super, Lan Xuanyu dapat merasakan bahwa jika dia menghadapi Feng Hao Douluo peringkat Dewa Super dari ras naga, bahkan kursi pertama naga surgawi, Jialin, dan ksatria naga Fajar Zhong Zichang, Anda dapat tidak bisa mengalahkan diri sendiri. Karena di atas garis keturunan naga, dan garis keturunannya adalah yang tertinggi. Senyum tipis muncul di wajahnya saat ini. Lan Xuanyu hanya memiliki satu perasaan di dalam hatinya. Dia ingin menjadi Dewa Naga, tidak peduli berapa harga yang dia bayarkan, dia harus menjadi Dewa Naga. Perlahan dia mengangkat tangan kanannya yang dilapisi sisik naga 9 warna, tulang tangan kanannya masih ditransformasikan oleh Dewa Naga saat dia datang ke sini terakhir kali. Pada saat ini, ketika dia mengangkat tangan kanannya lagi, sepertinya dia telah dipanggil, dan tekanan besar meledak dari tulang besar di depannya. Pada saat ini, Lan Xuanyu hanya merasa bahwa kesadaran menakutkan yang tak tertandingi dengan keras bergegas ke arahnya, membuat otaknya kosong dalam sekejap. Tampaknya semua kesadaran spiritualnya telah runtuh karena dampak ini. Bai Xiuxiu dan Jialin sama sekali tidak bisa mendekati kerangka Dewa Naga, mereka hanya bisa melihat dari kejauhan. Dan pada saat ini, ketika tulang Dewa Naga meledak menjadi ketakutan dan tekanan, Bai Xiuxiu dan Jialin hanya merasakan aura horor yang tak tertandingi menyapu mereka. Kedua wanita itu mendengus pada saat yang sama, dan dengan cepat meledak dan keluar dari jarak ribuan meter. Meski begitu, mereka semua mengeluarkan darah dari 7 lubang. Jialin melintas untuk berdiri di depan Bai Xiuxiu, ini adalah gelombang kesadaran dewa. Apakah itu terangsang lagi? Suaranya sedikit bergetar, seolah-olah itu karena pergolakan emosional. Gelombang kesadaran ilahi, apa itu? Bai Xiuxiu bertanya dengan suara rendah. Jialin berkata, gelombang kesadaran terakhir adalah alasan yang membuatku terbangun, dan saat itu, dunia naga tampaknya meninggalkan dunia asli dan mulai mengembara di alam semesta. Ketika dunia naga kembali stabil, itu sudah akan terjadi. Jadilah ini di Tianlongsing. Gelombang kesadaran ilahi, ini adalah kedua kalinya saya melihatnya. Gelombang kesadaran dewa pada dewa muncul karena dia. Kesadaran Lan Xuanyu menjadi kosong, tetapi di saat berikutnya, dia telah melihat itu di tahun-tahun awalnya. Gambar itu tampaknya telah muncul kembali. Naga-naga itu terus berjatuhan dan runtuh terus-menerus. Satu demi satu, sosok itu dengan cepat punah. Dia sepertinya telah melihat kehancuran klan naga lagi. Ini adalah keengganan yang tak terlukiskan. Ada auman naga yang memilukan, dan raungan ketulian yang keras. Hancurkan, 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 hancurkan. Naga-naga itu terus berjatuhan, sisik naga beterbangan, dan darah naga terciprat. Mereka tidak mundur, mereka terus-menerus berkelahi. Namun, itu tampaknya musuh yang tak terlihat, namun jumlah naga terus berkurang dengan cepat. Dewa Naga, kamu sudah gila. Kamu bertindak melawannya, membuat jiwa-jiwa berkecil hati. Dewa, jangan lakukan itu, Dewa. Panggilan itu lebih jelas dari sebelumnya, tetapi keengganan dan kegilaan terus-menerus dalam pikiran. Bergetar dan berkeliaran di tengah. Tapi suara-suara ini hanya bertahan sebentar, dan kemudian berangsur-angsur menghilang. Kesadaran Lan Xuanyu akhirnya berangsur-angsur kembali. Dia menemukan bahwa dia masih mengambang di depan kepala naga besar itu, tetapi semua yang ada di sekitarnya telah berubah menjadi dunia yang penuh warna. Cahaya berwarna kaya terpancar dari tulang Dewa Naga, dan dia berada di dalam cahaya berwarna ini. Tiba-tiba, sepertinya ada sesuatu di pikiran, dan mata Lan Xuanyu langsung fokus. Dan pada saat ini, dua rongga mata yang dalam di tengkorak Dewa Naga besar tiba-tiba menyala. Kedua kelompok api 9 warna yang sangat menyilaukan tampaknya telah menyala dalam sekejap. Saat ini, Lan Xuanyu hanya merasa seluruh tubuhnya terbakar. Api 9 warna naik dari tubuhnya juga. Rasa sakit yang hebat menyebabkan dia menjerit, dan dia bisa dengan jelas merasakan bahwa semua yang ada di tubuhnya dibakar oleh api 9 warna. Tidak hanya pembakaran luar, tetapi darahnya sendiri tampaknya telah tersulut pada saat ini, dan juga membakar segala sesuatu tentang dirinya dari dalam keluar. Baik Jialin dan Bai Xiuxiu di kejauhan tampak bodoh. Bai Xiuxiu hendak bergegas, tetapi dia menemukan bahwa di dunia ini, dia tidak bisa bergerak sama sekali, bukan hanya dia, bahkan Jialin di puncak level Dewa Super, di sini. Pada saat ini,
juga tidak mungkin untuk bergerak setengah jalan. Apa yang terjadi? Apa itu? Lan Xuanyu juga tidak bisa bergerak saat ini, dan dia tidak bisa menggunakan kekuatan sekecil apapun. Fluktuasi spasial cacing udara benar-benar ditekan, dan dia tidak bisa bergerak setengah menit sama sekali. Sejak kecil, Lan Xuanyu telah menanggung rasa sakit yang tak terhitung jumlahnya dalam proses kultivasi. Meskipun dia tidak tahu apakah tulang Dewa Naga akan menghancurkan dirinya sendiri saat ini, dia tetap menjaga pikirannya, mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit yang menusuk jantung. Sebagai pewaris garis keturunan Dewa Naga, ia telah mencapai basis kultivasi tingkat Dewa Super. Kekuatan tubuhnya dapat dikatakan sebagai klan naga terbaik, tetapi pada saat ini, di bawah nyala api 9 warna ini, dia sepertinya tidak punya tempat untuk bersembunyi, dia hanya bisa membiarkan dia menghancurkan semua yang dia miliki. Raungan naga yang ganas terdengar, dan pada saat berikutnya, cahaya keemasan muncul. Tombak naga emas terbang keluar dari tubuh Lan Xuanyu, dan kemudian diam-diam tenggelam ke dalam tulang Dewa Naga. Menghilang. Dalam sekejap, cincin tombak abisal suci surgawi di jari Lan Xuanyu terlontar dan jatuh ke kejauhan. Armor pertempuran 6 kata yang telah dibentuk tampaknya meleleh secara bertahap dalam pembakaran, dan dikalsinasi dengan tubuhnya. Lan Xuanyu hanya merasa bahwa seluruh orang telah kehilangan kesadaran karena rasa sakit yang luar biasa. Dia bisa merasakan bahwa di dalam tubuhnya, beberapa hal menghilang, tetapi beberapa hal sepertinya berubah. Sekelompok sinar cahaya 9 warna yang cerah perlahan muncul dari tubuhnya, terkondensasi di depannya, dan kemudian perlahan terbang menuju tulang Dewa Naga, yang jelas merupakan inti Dewa Naga yang diberikan kepadanya oleh ibunya. Tetapi pada saat ini, inti Dewa Naga sebenarnya telah diambil kembali oleh tulang Dewa Naga. Menyatu dengan tulang besarnya dan menghilang tanpa jejak. Seluruh dunia naga tampaknya telah ditutup sepenuhnya pada saat ini, dan raungan naga sebelumnya telah berubah menjadi rengekan pada saat ini. Semua suara mulai menghilang, hanya cahaya 9 warna yang menyala. Rasa sakit yang hebat menyebabkan Lan Xuanyu secara bertahap kehilangan kesadaran. Tapi tidak ada persepsi selain lebih nyaman. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bahkan tidak bisa menebak, jika itu adalah tulang Dewa Naga untuk menghancurkannya, maka tidak perlu ada masalah seperti itu. Dengan aura yang meledak dari tulang Dewa Naga, bahkan jika itu dalam sekejap, itu bisa membuatnya musnah. Tapi dia tidak mati, dia masih agak sadar. Dia terus mengulangi pemikiran di dalam hatinya, aku, Lan Xuanyu, pasti akan bisa memimpin Dragon Rache menuju kemuliaan lagi. Entah berapa lama, kesadarannya berangsur-angsur kembali. Masih ada kesemutan dari tubuhnya. Tetapi Lan Xuanyu terkejut saat mengetahui bahwa tubuhnya telah berubah. Sisik naga di tubuhnya menghilang, kulitnya cerah, dan cahaya samar 9 warna muncul di kulit, halo bergema, dan warna ke-9 yang awalnya tidak stabil benar-benar stabil. Namun, semua yang ada di tubuhnya kosong. 3 inti Dewa Naga telah menghilang, dan tidak ada yang tersisa. Tetapi pada saat ini, perasaan Lan Xuanyu benar-benar berbeda. Dalam perasaannya, dia lebih transparan dari sebelumnya. Ya, itu transparan, itu adalah rasa nyaman yang tak tertandingi. Meridian tampaknya telah menghilang, tetapi tubuhnya sangat teliti, transparan, dan sangat nyaman. Perasaan ini sungguh luar biasa, meskipun semua energi di tubuhnya sepertinya telah hilang, dia hanya menjadi orang biasa. Tetapi rasa transparansi ini membuatnya sangat puas. Pada saat ini, dia berat, dan dia tidak tahu kapan dia sudah duduk di atas tulang kepala Dewa Naga. Paksaan yang dibawa oleh tulang itu padanya semuanya telah lenyap. Dia bahkan merasa bahwa tulang Dewa Naga di bawahnya adalah dirinya sendiri, bagian dari tubuhnya. Soul Land 4 Chapter 1694 Warisan Dewa Naga. Armor pertempuran 6 kata di tubuhnya telah hilang. Hanya lingkaran 9 warna yang memancar dari tubuhnya yang tampaknya berarti bahwa dia berbeda dari orang biasa. Dan pada saat ini, jauh di dalam hatinya, suara rendah bergema pelan. Ajarkan metode kultivasi garis keturunan Anda. Ras naga adalah upaya ras paling sempurna dalam penciptaan. Alam semesta terbuka, penciptaan dan kehancuran dipisahkan. Kekuatan penciptaan mulai mencoba untuk menciptakan semua jenis kehidupan. Baik itu penciptaan ataupun kehancuran, yang perlu dilakukan adalah menjaga keseimbangan alam semesta. Setiap evolusi alam semesta adalah perluasan pengaruhnya sendiri, tetapi juga merupakan langkah menuju kemunduran. Hanya stabilitas yang dapat membuat alam semesta bertahan selamanya. Dalam kekuasaan penciptaan bawah stimulus dari, mulai ada kehidupan dan evolusi. Dalam proses evolusi yang berbeda, kehidupan mulai melahirkan makhluk yang berbeda.
Dan makhluk-makhluk ini bertahan survival of the fittest melalui survival of the fittest. Plane yang berbeda, terus berubah. Akhirnya, kami memiliki klan naga. Saat itu, kami memiliki kekuatan fisik yang kuat dan kemampuan untuk mengontrol aturan. Lambat laun menjadi penguasa alam semesta dan kesayangan Plane. Saat itu, kami dikenal sebagai ras yang paling kuat. Perubahan zaman telah melahirkan ras lain yang kuat. Perjuangan ras adalah proses bertahan hidup yang terkuat. Anda perlu menemukan sendiri kesedihan ras naga. Evolusi ras selalu didasarkan pada esensi dan sampah. Apa yang akan kamu sampaikan sekarang, itu adalah inti dari klan naga. Ketika kamu dapat memotong sampah, itu adalah hari warisan klan naga. Sebuah suara rendah berlama-lama di benak Lan Xuanyu, dan di detik berikutnya, sejumlah besar pengetahuan telah menyerbu masuk, membanjiri dengan cepat ke dalam pikiran Lan Xuanyu. Naga raksasa lahir entah dari mana, dan ingatan tentang naga melayang dengan cepat di benaknya. Kultivasinya mulai mengkonsolidasikan, dan jejak samar kekuatan naga 9 warna mulai muncul di tubuhnya. Energi di dunia naga berkumpul ke arahnya seperti lautan sungai. Tulang dewa naga di bawahnya meledak dengan lingkaran 9 warna yang mempesona. Ini adalah jalan yang diatur dewa naga untuknya, dan kata-kata itu tertanam dalam di benak Lan Xuanyu. Kesadaran dewa stabil, menerima semua pengetahuan. Pada saat ini, dia sudah memahami bahwa mulai saat ini, dia benar-benar berkembang ke arah dewa naga. Apa yang api Jiucai sebelumnya saring adalah semua kotoran di tubuhnya. Pada saat ini, dia seperti tubuh emas non-bocor yang dibudidayakan oleh sekte tubuh di benua Douluo, dan tubuhnya telah mencapai titik ekstrim yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkin ini adalah tubuh abadi dewa naga. Hanya kemampuan dewa naga. ... Bintang naga, lapangan Tianlong. Jiang Weiqiang, kepala Tianlong, berdiri di tengah alun-alun, menatap ke langit. Di matanya, sepertinya ada cahaya dan bayangan yang berkedip-kedip tanpa batas. Dia bisa merasakan perubahan dari alam naga, dan seluruh alam naga tampaknya melemahkan hubungannya dengan bintang naga. Dia juga bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang penting bagi klan naga dalam proses kelahirannya. Lan, apakah itu kamu? Bukan hanya dia yang merasa. Dimanapun Anda berada, saat ini, semua ksatria naga, serta klan naga tingkat dewa super, sedang melihat ke arah dunia naga. Kekuatan macam apa itu? Itulah panggilan dari darah. Pada saat itu, mereka semua jelas merasakan hasrat akan emosi dalam darah mereka. Darahnya mendidih seolah ingin terbakar. Bahkan klan naga dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah juga memiliki perasaan, dan bahkan beberapa klan naga yang lebih rendah membungkuk ke satu arah. Kapal perang Raja Naga Hitam bermata emas. Tang Wulin dan Gu Yuena menatap planet yang indah dan kaya di kejauhan pada saat yang sama, mata mereka agak rumit. Tangan yang mereka pegang bersama tidak bisa menahan untuk mengencangkan. Hati mereka mulai tegang. Itu, nafasnya. Xuanyu, sudah dimulai. Dia benar-benar memulai. Pada saat ini, tubuh mereka penuh dengan lingkaran cahaya emas dan perak, dan darah mereka mendidih. Sebagai pewaris terdekat dari Dewa Naga, reaksi fisik mereka adalah yang terbesar. Xuanyu, itu pasti berhasil, kata Gu Yuena dengan suara gemetar. Dia adalah hal yang paling jelas tentang betapa sulitnya menjadi Dewa Naga, dan ujian yang diperlukan benar-benar lebih dari titah dewa manapun yang pernah dilakukan, bahkan Dewa Naga yang pernah mencapainya. Dia bahkan tahu bahwa bahkan setelah Dewa Naga dimusnahkan, bukan tidak mungkin untuk bangkit kembali. Dia tidak menginginkannya. Karena dia sudah gila, setengah dari hikmat rohaninya mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa dibangkitkan, setelah kebangkitan dia tetap hanya akan mendatangkan malapetaka bagi orang-orang. Oleh karena itu, pembedaan antara Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak, dipotong, ditransformasikan, dimurnikan, dan digabung lagi. Ini ditinggalkan oleh Dewa Naga, tertinggal di tulangnya. Tetapi sekarang, putranya, dia dan putranya, menghadapi ujian yang sangat sulit ini. Ini adalah ujian tanpa mundur, dan pertumbuhan darah pasti akan mendorongnya ke puncak jalan. Jika itu bisa dihindari, Gu Yuena benar-benar tidak ingin putranya menempuh jalan seperti itu. Ini jalan yang sulit, tetapi setelah ranah Lan Xuanyu, bahkan dia dan Tang Wulin tidak dapat lagi sepenuhnya membantunya mengendalikan mereka, dan mereka hanya dapat mengandalkan dirinya sendiri. Tang Wulin dan Gu Yuena berpegangan tangan, jantung mereka berdebar-debar. Jika Tang Wulin berutang lebih banyak pada Gu Yuena saat itu, mereka berutang paling banyak kepada putra mereka. Dipisahkan saat lahir, berubah menjadi telur naga dan dibekukan selama 10 tahun. Akhirnya,
ibu dan anak bertemu lagi tetapi tidak mengetahui hubungan satu sama lain, jika bukan karena Tang Wulin merasakan garis keturunan putranya pada waktunya untuk membantunya mengatasi kesulitan, Lan Xuanyu pasti sudah mati. Kemudian, dengan bantuan Gu Yuena untuk menerobos kemacetan berkali-kali dan pindah ke level yang lebih tinggi. Namun, tidak peduli terobosan mana itu, apa yang dia hadapi adalah tantangan besar dan rasa sakit luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi dia tidak pernah berkata kepada orang tuanya sekali, bahwa dia diam-diam menahan rasa sakit seperti itu dan bergerak maju, dan akhirnya sampai pada langkah ini. Tanggung jawab di pundak Lan Xuanyu tidak kurang dari Tang Wulin. Ada bahaya yang lebih besar. Dan sekarang, sebagai orang tua, mereka sudah penuh dengan ketidakberdayaan, karena bukan ini yang bisa mereka putuskan sepenuhnya. Apakah dia bisa menjadi Dewa Naga telah menjadi bagian terpenting dari situasi saat ini. Jika Lan Xuanyu bisa menjadi Dewa Naga, bahkan jika Ibu Merah dapat mencapai tingkat Raja Dewa, itu tidak ada artinya. Di depan Dewa Raja Dewa Naga terkuat, Ibu Merah bukanlah apa-apa. Namun, bukanlah tugas yang mudah untuk menjadi Raja Dewa, meskipun saya tidak tahu apa yang perlu dialami, Gu Yuena dapat dengan jelas merasakan kesulitannya. Dia akan berhasil, dia akan berhasil. Tang Wulin menarik Gu Yuena ke dalam pelukannya, masih ada kita. Kita sudah siap, bukan? Gu Yuena mengangguk lembut, membenamkan wajah cantiknya di pelukannya. Terima kasih, aku tidak meninggalkan penyesalan apapun. Hal konyol apa yang harus kukatakan? Itulah yang harus aku lakukan. Aku mencintaimu, sayang. Saat itu, tiba-tiba, mereka tubuh terkejut, tanpa sadar melihat ke arah alam semesta di luar kapal perang. Di alam semesta yang awalnya tenang, lapisan riak tiba-tiba menyebar tanpa suara. Saat riak ini muncul, seluruh alam semesta sepertinya terdistorsi. Di arah bintang Tianlong, reaksi terjadi hampir seketika, dan topeng putih telah muncul, menutupi permukaan planet. Ini dia, akhirnya di sini. Datang saat ini. Dia memilih bintang naga, bukan Pegasus yang pernah menyerang sebelumnya. Riak di angkasa mulai menjadi lebih kuat, dan ketika lapisan riak ditumpuk satu sama lain, sentuhan warna merah cerah mulai menjadi jelas. Rasanya seperti alam semesta tiba-tiba membuka mata dan menatap bintang naga. Solen 4 chapter 1695 dia sudah kembali. Warna merah cerah mulai menjadi semakin jelas, dan riak yang mengerikan menjadi semakin intens. Tiba-tiba, cahaya merah darah yang cemerlang meledak dan langsung menuju ke arah Tianlongsing. Ketika lampu merah darah muncul, bahkan Gu Yuena dan Tang Wulin, yang berada di kapal perang Raja Naga Hitam bermata emas, tidak bisa menahan perasaan seperti rambut mereka meledak. Mengerikan. Kekuatan pukulan ini sama sekali tidak kalah dengan pukulan penuh dari artileri utama gabungan armada ke-7. Lebih buruk lagi, ini berisi banyak atribut seperti kehancuran, dan melahap. Ya, Crimson Realm ada di sini, dan datang begitu tiba-tiba, tanpa jeda setengah menit. Sebelum Plane terungkap sepenuhnya, ia sudah meluncurkan serangan dan langsung menyerang Sky Dragon Star. Melihat, sinar cahaya merah darah telah memasuki kisaran topeng cahaya putih, tapi pada saat ini, topeng cahaya putih tiba-tiba berubah, dan cahaya putih di sekitarnya dengan cepat mengembun menuju pusat, yang merupakan satu-satunya cara untuk darah berkas cahaya berwarna untuk mengembun. Di atas titik itu, putih menjadi kaya dalam sekejap, dan kekayaannya sama besarnya, seolah-olah perisai tiba-tiba muncul di permukaan planet, secara terang-terangan menghalangi bagian depan berkas cahaya berwarna darah. Boom, raungan besar membuat seluruh alam semesta bergetar. Di permukaan Dragon Star, lapisan udara beriak keluar, dikosongkan ke sekeliling yang terlihat dengan mata telanjang. Pukulan sinar cahaya berwarna darah menghilang, dan perisai putih juga hancur. Hanya satu sosok yang muncul di luar angkasa. 18 ksatria naga, mengendarai naga mereka, muncul di luar angkasa. Ini adalah kekuatan terkuat di seluruh klan naga dan penjaga utama klan naga. 18 penjaga ini, kecuali kursi pertama Tianlong yang terbang di depan, masing-masing menaiki naga, memancarkan aura yang tak tertandingi dan kuat. Ini adalah kombinasi dari 35 Feng Hao dulu tingkat Dewa Super. Itu juga merupakan kekuatan kuat dari keluarga kuat pertama di Federasi Longma. Cahaya merah samar terpancar dari tubuh kursi pertama Tianlong. Itu adalah apinya. Kekuatan ledakan api ini pernah membuat Ibu Merah sangat cemburu. Di ruang angkasa, cahaya merah terang mulai menjadi semakin intens, dan pusaran besar mulai keluar dari warna merah terang sedikit demi sedikit.
Ketika pusaran muncul, ketakutan yang tak terlukiskan menyebar ke sekeliling tanpa terlihat, dan bahkan bintang Draco yang jauh tampak tertutup lapisan merah. Warna kulit kursi pertama Tianlong tiba-tiba menjadi serius, dan tentu saja dia bisa merasakan bahwa ranah merah tua sekarang jauh lebih kuat daripada saat dia melihatnya terakhir kali. Ini adalah evolusi yang dihasilkan dengan melahap langit dan bintang-bintang. Dia berkata kepada Tianhe Huang sebelumnya bahwa memang benar bahwa mereka tidak ingin Tianhe Xing dihancurkan, bukan karena perasaan mereka terhadap klan Tianhe. Yang mereka khawatirkan adalah bahwa alam merah akan menjadi lebih kuat dengan bantuan menelan. Pada level domain Crimson saat ini, planet biasa tidak memiliki arti untuk menelannya. Hanya planet dengan energi besar, terutama energi kehidupan, yang menjadi tujuannya. Tianhe Xing benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi tujuan ini. Pada saat ini, Tianlong pertama tidak bisa membantu tetapi membenci klan Yukong lebih dan lebih lagi. Tanpa klan Yukong, invasi ke alam merah tidak akan pernah semulus itu, juga tidak akan ada kesempatan untuk peningkatan seperti itu. Pusaran merah darah besar melayang di angkasa, dan tekanan menakutkan terus-menerus dilepaskan, dan segala sesuatu di sekitarnya tampaknya merespons rotasinya, dan ada energi yang terlibat di dalamnya secara tak terlihat. Semua ksatria naga merasa bahwa kinaga di tubuh mereka sepertinya keluar dari tubuh mereka. Mereka perlu memusatkan kendali mereka untuk mengendalikan vitalitas mereka agar tidak ditarik keluar dari tubuh mereka. Tapi bintang naga langit di kejauhan sudah mulai memancarkan cahaya menyilaukan, terbang menuju pusaran air. Bahkan jika tidak ada invasi nyata, Crimson Realm saat ini tampaknya dapat mulai melahap energi kehidupan planet di udara. Pada saat ini, lapisan cahaya biru menyala, menutupi seluruh planet, menghalangi energi yang telah dihisap. Itu Long Tianyang yang bergerak, menggunakan kekuatan ciptaannya sendiri untuk menghentikan penghisapan Crimson Realm. Ini benar-benar tempat yang aku rindukan. Suara dingin tanpa emosi terdengar, bahkan di lingkungan vakum seperti angkasa, setiap ksatria naga yang hadir bisa mendengarnya dengan jelas. Kesadaran bahkan terguncang olehnya. Ksatria naga Fajar Zong Zichang mengerutkan kening dan melirik Jiang Weiqiang di sampingnya. Perasaan alam dewa yang begitu kuat, dia dikenal karena perasaan alam dewanya, tetapi pada saat ini, Ibu Merah Muda hanya mengatakan sepatah kata pun, tetapi dia merasa bahwa perasaan alam dewa itu ditekan. Bukan hanya dia, tapi semua ksatria naga di ruangan itu merasa seperti ini. Di puncak pusaran besar di wilayah Crimson, sosok setinggi 10.000 meter seolah-olah untuk menopang seluruh alam semesta perlahan-lahan muncul, cahaya dan bayangannya padat, tapi tidak persis seperti apa rupa Crimson Mother. Kalian, apa kau tidak menyadarinya? Ibu Merah merendahkan, memandang para ksatria naga. Jiang Weiqiang pertama Tianlong mendengus dingin, pencerahan apa? Pencerahan bagaimana kamu binasa? Ibu Merah tidak marah karena kata-katanya. Hanya berkata dengan acuh tak acuh, janji awal saya masih dihitung sekarang. Selama Anda bersedia memberikan bintang naga surgawi, alam dewa akan memiliki tempat bagi Anda untuk berdiri. Anda harus memahami bahwa saya tidak perlu berbohong. Saya sudah mencapai level saya. Ini untuk berbicara hukum, setiap kata dari janji saya akan ditanggapi oleh aturan alam semesta. Hahaha. Jiang Weiqiang tiba-tiba tertawa, aturan alam semesta. Apakah Anda memenuhi syarat untuk berbicara tentang aturan alam semesta? Anda adalah objek yang ingin dibersihkan oleh aturan alam semesta. Semua yang Anda lakukan adalah memperlambat penghancuran aturan alam semesta. Tapi, semakin Anda melakukan ini, semakin dekat Anda dengan kehancuran, dan tidak ada kemungkinan lain. Ibu Merah, Anda hanyalah ujung panah, bahkan jika Anda menelan langit dan bintang untuk membuat Anda lebih kuat, Anda tidak dapat mengubah hasil akhirnya. Apa kau benar-benar masih belum sadar? Kata Ibu Merah Muda dengan enteng. Jiang Weiqiang mendengus dingin, Dragons, tidak pernah menyerah. Orang-orang kami, berbagai ras federasi Longma, tidak akan pernah kompromi. Kemenangan akan menjadi milik kita. Sangat baik, The Crimson Ibu memandang Jiang Weiqiang. Jiang Weiqiang tiba-tiba meledak menjadi api merah cemerlang, dan semua ksatria naga di sekitarnya meledak dengan kekuatan naga yang kuat. Banyak kekuatan naga berkumpul di Jiang Weiqiang sendirian, langsung mendorongnya ke tingkat Raja Dewa setengah langkah. Nyanyian naga dalam berlama-lama di alam semesta, dan saat nyanyian naga menjadi lebih kuat dan lebih kuat, aura klan naga mulai berkembang dengan cepat. Sekelompok siluet terbang keluar dari Crimson Realm satu demi satu, dan itu juga sekelompok aura yang sangat kuat. Kalau begitu, hancurkan. Ibu Merah melambaikan tangannya yang besar, dan sejumlah besar makhluk domain merah tiba-tiba bergegas menuju para ksatria naga dengan gila. Dan saat ini,
cahaya putih terang tiba-tiba muncul di atas kepala Crimson Mother tanpa peringatan. Itu adalah cahaya pedang yang panjangnya hanya sekitar 10 meter. Cahaya pedang putih tidak terlihat mencolok, terutama jika dibandingkan dengan tubuh Crimson Mother setinggi 10.000 meter. Namun, cahaya pedang seperti itu menerangi wajah Ibu Merah. Pada saat ini, tubuh Ibu Merah sepertinya membeku, seolah tidak bisa bergerak, membiarkan cahaya pedang menebas kepalanya. Om, dengung dalam terdengar dari atas kepala Ibu Merah tua itu. Detik berikutnya, nafas teror yang tak tertandingi meledak tiba-tiba. Sebuah lingkaran darah bulan diam-diam muncul di belakang kepala Ibu Merah, darah bersinar terang, dan sosok bersinar entah dari mana. Lagi pula, cahaya pedang putih tidak bisa terus turun, dan di bawah selubung darah, itu mengeras di depan dahi Ibu Merah muda. Soul Land 4 Chapter 1696 Armor Suci Pegasus. Kursi pertama Pegasus mengendarai Pegasus besar, di belakangnya ada rantai putih, di kejauhan yang dihubungkan oleh rantai, sekelompok sosok telah muncul, dan itu adalah 35 lainnya dari 36 ksatria Pegasus. Mereka dihubungkan oleh rantai Tianma, dan juga mendorong kursi pertama Tianma ke level Raja Dewa setengah langkah, meluncurkan serangan ini. Tapi saat ini, wajah kursi pertama Tianma penuh dengan keterkejutan. Semangat juang Tianma-nya telah disublimasikan ke level semangat juang dewa. Pedang ini bisa dikatakan sebagai serangan paling kuat dalam hidupnya. Dia yakin bahkan jika Tianlong pertama menghadapi serangan seperti ini, sama sekali tidak mungkin tahan dengan mudah. Namun, dengan pedang seperti itu, ia bahkan tidak bisa mengenai lawan. Karena jarak yang dekat, dia bisa dengan jelas melihat cahaya berdarah yang mengalir jauh di mata Crimson Mother, seperti dua pusaran tak berujung, membuat nafas hidupnya memudar dengan cepat. Putaran bulan darah itu dengan cepat memperbesar saat ini, dan langsung menutupi dirinya. Itu bukan hanya pusaran air, tetapi di putaran bulan darah itu, tampaknya ada kekuatan tak berujung yang tersembunyi. Biarkan Tianma pertama kali merasakan ancaman kematian untuk pertama kalinya. 35 cahaya putih meledak hampir pada saat bersamaan, berubah menjadi banyak meteor Pegasus yang berakselerasi di langit, dan langsung menyelimuti konstelasi pertama Pegasus. Pada saat yang sama, di tangan kanan pertama Tianma, bola cahaya putih tiba-tiba muncul, dan tubuh yang awalnya membeku langsung mendapatkan kembali vitalitasnya. Bola cahaya putih tiba-tiba meledak, dan bintang-bintang menyala di angkasa yang jauh. Bintang-bintang terdiri dari bintang-bintang, dan tampak seperti Pegasus. Bola cahaya meledak dan berubah menjadi satu set armor putih perak yang langsung menyelimuti kursi pertama Pegasus. Pada saat tubuh bagian atas armor, 35 meteor Pegasus di belakangnya tiba-tiba berakselerasi, dan hampir seketika mengalir ke tubuh kepala Pegasus, dan bergabung dengan tubuhnya, dan dia juga tampak hidup kembali. Pedang panjang di tangannya dipotong lagi. Artefak Super Pegasus, baju besi suci Pegasus. Sebagai klan Tianma dengan begitu banyak Feng Hao Doulo tingkat Dewa Super, bagaimana mungkin mereka tidak memiliki alat Dewa Super mereka sendiri? Jika dievaluasi di seluruh alam semesta, kekuatan kumpulan artefak super ini tidak terlalu kuat di antara artefak super, tetapi juga ada di tingkat artefak super, dan itu juga merupakan jenis artefak super defensif. Anda harus tahu bahwa artefak super tipe defensif adalah keberadaan paling langka di antara artefak super. Namun, Blood Moon juga berubah sesuai, seluruh Blood Moon awalnya ditekan dari depan, tetapi saat ini Blood Moon tiba-tiba berputar dan berubah menjadi sisi yang menghadap ke kepala Pegasus. Bulan darah di samping tampak sangat tipis, seperti garis darah. Perasaan takut muncul kembali di kepala Tianma. Detik berikutnya, rantai Tianma di belakangnya tiba-tiba ditarik dan meledak kembali dengan cepat. Boom, semangat juang Dewa Tianma bertabrakan dengan bulan berdarah itu. Dalam sekejap, langit tampak tertutup oleh warna merah, dan armor suci Pegasus di kursi pertama Pegasus meledak dengan cahaya putih yang sangat menyilaukan, tapi masih diselimuti oleh darah. Dalam raungan yang dahsyat, armor putih perak yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi sedikit cahaya, membentuk susunan di udara, berubah menjadi perisai terakhir, hampir tidak menghalangi sinar darah, dan memenangkan kesempatan menyelamatkan nyawa untuk yang pertama. Orang Pegasus. Tubuh kursi pertama Tianma hampir ditarik kembali ke sisinya oleh petir. Tetapi harta karun suku Tianma di tubuhnya, baju besi suci Pegasus sebagian besar sudah rusak, dan dia sendiri tidak bisa menahan muncrat darah, wajahnya penuh ketakutan. Ketika Crimson Domain muncul di luar angkasa, Tianlong pertama sudah memberitahu dia untuk pertama kalinya. Mereka semua mengantisipasi bahwa Crimson Realm akan datang, dan tentu saja mereka sudah siap.
Oleh karena itu, mereka tidak terkejut dengan kemunculan Crimson Domain. Para ksatria naga dari klan naga melawan secara langsung, sementara para ksatria Pegasus dari klan Tianma bekerja sama dengan serangan tentatif pertama dari Pegasus. Kemudian kedua belah pihak menyerang bersama. Pusatkan kekuatan terkuat dari dua klan untuk melawan Mother of Crimson, dan juga uji kekuatan Crimson Realm saat ini. Tetapi pada saat ini, setelah tabrakan yang sebenarnya, satu-satunya yang tersisa di kepala Tianma adalah ketakutan. Dengan berkah dari para ksatria Pegasus, budidayanya pasti telah mencapai tingkat Raja Dewa setengah langkah, bahkan jika tidak sekuat Jiang Weiqiang, kepala Tianlong, itu tidak akan terlalu berbeda. Terlebih lagi, ada artefak super dari Pegasus Secret Armor yang menempel di tubuhnya untuk meningkatkan kultivasinya. Menurutnya, bagaimana dia bisa terjerat dengan lawannya untuk jangka waktu tertentu adalah benar. Namun, kebenaran itu kejam. Dengan satu pukulan, hanya satu pukulan, artefak supernya hancur, dan dia juga terluka parah. Ini hanya serangan. Siapa yang bisa melawan Ibu Merah Tua seperti itu? Bulan darah yang didirikan berputar, dan kembali ke belakang kepala Ibu Merah Tua itu. Ibu Merah tidak mengejarnya, tetapi berkata dengan acuh tak acuh, bukan. Menyerah, atau mati. Jiang Weiqiang, naga pertama di langit, yang memimpin para ksatria naga untuk melawan banyak orang kuat di musim semi dari alam merah, pada saat ini, dia tidak bisa menahan nafas, meskipun dia juga menilai bahwa lawannya akan menjadi lebih kuat setelah menelan langit dan bintang, dia tidak menyangka bahwa Ibu Merah akan menjadi begitu kuat. Ini tidak sesederhana menelan langit dan bintang, aku takut terakhir kali aku menghadapinya. Dia telah menyembunyikan basis kultivasinya sendiri sejak awal. Terlalu kuat, terlalu kuat. Ini bukan lagi Raja Dewa setengah langkah, tetapi Raja Dewa pura-pura. Aku khawatir Ibu Merah benar-benar hanya selangkah lagi untuk memasuki level Raja Dewa. Tetapi semakin ini terjadi, semakin kuat perlawanan batin Jiang Weiqiang, dan dia harus tetap bertahan. Harus menahan serangan dari Crimson Realm. Raungan naga yang keras terdengar dari mulut Jiang Weiqiang, dan sekelompok sosok muncul ke arah Tianlongxing. Semuanya adalah Feng Hao Douluo tingkat Dewa Super, dan Feng Hao Douluo tingkat Dewa Super dari ras lain di Naga Federasi Kuda. Pada saat ini, di wilayah Crimson, lebih banyak makhluk di wilayah Crimson bergegas keluar, dan monster kelabang besar muncul lagi. Jumlah Feng Hao Douluo tingkat Dewa Super telah melebihi 100. Sebagai perbandingan, bukan hanya Mother of Crimson yang memiliki dipromosikan, tetapi seluruh Crimson Domain tampaknya telah berevolusi. Bagaimana cara melawan lawan yang begitu kuat? Ini adalah masalah terbesar yang mereka hadapi. Jiang Weiqiang menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba meninggalkan medan perang, naik ke langit seperti meteor, perlahan mencapai ke angkasa, cahaya merah gelap dengan nyala api yang menyilaukan, secara bertahap mengembun dan terbentuk di telapak tangannya. Setelah Tianma mengalami trauma oleh pukulan untuk pertama kalinya, dia masih memilih untuk berhadapan langsung dengan Ibu Scarlet. Tidak bisa menghalangi Ibu Merah, kalau begitu, yang lainnya tidak ada artinya. Hanya dengan memblokirnya, ada kesempatan untuk benar-benar melemahkan alam merah. Crimson Realm dan Crimson Mother bisa dikatakan satu, meski makhluk di Crimson Realm memiliki ciri abadi, selama makhluk yang kuat itu mati, tidak mudah untuk pulih. Terlebih lagi, mereka juga memiliki cara khusus untuk melemahkan sifat abadi ini. Idealnya bisa melemahkan Crimson Domain, jika Crimson Domain dilemahkan maka kekuatan Crimson Mother secara alami akan menurun. Sisi pertama Tianma juga telah stabil, dan 35 ksatria Pegasus penuh dengan batu giok yang melonjak, dan energi pertempuran Tianma masuk ke dalam rantai Tianma dan kemudian disuntikkan ke dalam dirinya. Fragmen yang tersisa dari armor suci klan Tianma mulai meledak dengan sinar berwarna giok, dengan cepat kembali ke keadaan semula. Sebagai artefak super, tentu tidak mudah pecah. Namun, kekuatannya harus dilemahkan untuk itu. Kedua kepala itu berdiri berdampingan, menghadap Ibu Scarlet, mata mereka penuh kewaspadaan. Ibu Scarlet menatap mereka dengan tenang, kamu harus mengerti bahwa karena aku berani datang langsung, aku memiliki kepercayaan diri untuk menjatuhkanmu. Tidak ada yang bisa menghentikanku lagi. Yang aku butuhkan sekarang hanyalah transformasi terakhir. Ini sebuah langkah jauh dari Raja Dewa. Alam merahku hanyalah transisi terakhir dari alam dewa. Dengan kata lain, selama kamu mau menyerah, kamu akan bisa berhasil di alam dewa. Kamu telah meraba-raba untuk itu bertahun-tahun dan mencobanya selama bertahun-tahun, apakah itu naga atau Tianma, bukankah itu tujuan akhir untuk mencapai alam dan keabadian dewa? Saya dapat memberikan Anda semua ini. Petik 2.